Membahas soal dugaan penyiksaan yang disuarakan mantan pemain sirkus HCI di Taman Safari, kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Komnas HAM, Abdul Haris Mendawai. Selamat malam, Pak Haris. Selamat malam, Pak Ibrahim. Baik, jadi kami ingin konfirmasi, betul Pak, pernah diselesaikan oleh Komnas HAM di tahun 97. Apakah ada arsipnya atau dokumennya saat ini, Pak? Ya, memang ada ya. Jadi pada tahun 97 ada pengaduan ke Komnas yang menyampaikan adanya sejumlah pelanggaran HAM ya khususnya terhadap anak-anak pemain sirkus pada waktu itu. Dan kemudian Komnas HAM telah menindaklanjuti laporan tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang 39 tahun 99. Dan dari tindak lanjut tersebut, yaitu dengan melakukan pemantauan ya, kemudian Komnas HAM menemukan beberapa bentuk pelanggaran HAM ya pada waktu itu. Yang pertama itu terkait dengan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan, dan orang tuanya. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Kemudian pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan umum, serta pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial. Nah, atas temuan itu kemudian Komnas HAM juga sudah memberikan rekomendasi kepada OCI, dan kemudian dari rekomendasi tersebut disampaikan bahwa ada beberapa yang sudah ditindaklanjuti, ya misalnya terkait dengan pendidikan, kemudian anak-anak tersebut sudah mendapatkan apa istilahnya itu paket-paket ya, paket pendidikan. Jadi mereka bisa misalnya paket pendidikan SD dan lain sebagainya. Tapi saat itu, Nah, Pak, namun dari OCI mengakui, ya ketika ada temuan Komnas HAM mengakui ada pelanggaran HAM di situ dari OCI, termasuk juga tidak ada memberitahu soal asal-usul keluarga. ya pada waktu itu kita menemukan itu ya. Itu hasil temuan kita yang menunjukkan beberapa bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Persoalannya apakah itu diakui atau tidak, itu kan data-data yang kita peroleh pada waktu itu ya. Dan dalam kenyataannya kan kemudian dari pihak pendidikan ya, dinas sosial dan dinas pendidikan, dan kemudian di Kabupaten Bogor pada waktu itu tahun 97 juga mereka menyampaikan bahwa sudah ditindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM itu, misalnya dengan telah melaksanakan pelatihan tutor kerja paket A setara Oh. SD dan lain sebagainya. Nah, berarti kan temuan ini kan memang betul ada gitu loh, dan oleh karena itu kemudian dari pemerintahan terkait menindaklanjutinya. Itu Dan itu tahun 97 ya, saat itu sekian tahun hanya lalu. hanya sampai di Komnas HAM atau juga ada langkah pidananya juga saat itu, Pak? Pada waktu itu sebenarnya sudah ada pengaduan ya, khususnya terkait dengan asal-usul. Jadi terkait dengan asal-usul atau silsilah seseorang itu kan memang suatu tindak pidana ya. Dan sudah ditangani pada waktu itu oleh pihak kepolisian. Jadi dari pihak kepolisian itu juga sudah apa melakukan penanganan. Oh, oke. Namun tanggal 22 bulan 9 Komnas HAM itu mendapat informasi bahwa Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana dengan apa Bisa yang diulang, itu terkait dengan tahun berapa, Pak? penyimpangan asal usul dan perbuatan tidak Tahun berapa itu, Pak? tahun 99. Jadi 99. sudah 26 tahun Oke. dulu ya. Tapi tadi dikatakan bahwa apa namanya dihentikan ya. Oke. Baik, Jadi apa namanya Pak Haris, penyelidikan ketika ini dihentikan. Pak Haris, ketika sudah ada sebetulnya rekomendasi dari Komnas HAM dari tuntutan para mantan pemain sirkus ini, tapi kini muncul lagi. Apa yang disoroti dari Komnas HAM? Apakah akan juga menelusuri bahwa tidak ada tindak lanjut yang dilakukan, tidak ada pemenuhan hak mantan pemain sirkus di sini, atau seperti apa, Pak? Nah, ini tentunya yang jadi tanda tanya kami ya, bahwa
ini peristiwa yang terjadi sudah lama. Memang pada tahun 2002 itu ada lagi pengaduan memang dari seseorang, salah satu itu ya, Hmm. ex atlet sirkus ini tahun 2002. Nah, lalu sekarang muncul lagi di tahun 2024. Jadi kami menerima pengaduan juga di tanggal 9 Desember 2024 ini. Hmm. Dan memang orang yang mengadukan itu namanya berbeda dengan yang mengadukan sebelumnya. Nah, tetapi kami melihat bahwa memang ada persoalan yang memang bisa jadi belum terselesaikan dan perlu dilakukan penyelesaian secara menyeluruh ya terkait persoalan ini. Oke. Karena kalau dengar laporan atau dari reportasi yang disampaikan tadi bahwa ada sejumlah indikasi-indikasi Baik. pidananya juga ya kalau memang laporan itu betul Pak gitu. Haris, Yang harus memang harus yang dilaporkan di diselesaikan. saat Ya. ini tadi selain soal silsilah keluarga dari anak-anak, tapi juga bagaimana soal dugaan adanya penyiksaan. Apakah dari Komnas HAM juga akan mendorong untuk kembali menyelusuri atau menyelidiki soal dugaan penyiksaan ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau dalam kosakata hak asasi manusia tidak tepat menggunakan istilah penyiksaan ya, tapi mungkin lebih tepat itu penganiayaan dan lain sebagainya. Nah, Oke. tetapi kami kira memang hal itu sudah masuk ranah pidana Mhm. dan kalau memang betul itu terjadi kan sudah ada undang-undang perlindungan anak kalau itu dilakukan terhadap anak ya. Dan juga sebenarnya ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang apabila memang ada eksploitasi terhadap siapapun dengan apa namanya dalam praktek sirkus tersebut. Karena itu kami tentunya mendorong agar dilakukan penanganan secara menyeluruh baik itu oleh pemerintah maupun oleh pihak kepolisian gitu. Baik. Nah, Terima mudah-mudahan Mhm. laporan kali ini bisa ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Wakil Ketua Komnas HAM Abdul Haris Mendawai telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Terima kasih Pak Haris.